Oke, materi berikutnya kita memasuki ke job sheet yang kedua, yaitu adalah mata itik. Ya. Nah, apa mata itik itu? Kalau mata itik itu secara fisiknya seperti ini. Ya, ini ada kabel, kemudian isolasi dan juga konduktornya. Ya. Nah, dibuatlah bulatan seperti ini. Ini yang dinamakan mata itik. Ya, mungkin bulatnya seperti mata gitu ya, kemudian bentuknya kecil jadinya mata itik namanya itu ya. Nah, seperti ini. Nah, bagaimana cara membuat mata itik? Ya, cara membuatnya nih, kabel yang harus dibuat mata itik itu adalah kabel NIA. Ya, kalau kabel serabut NIAF tidak bisa. Jadi NYE itu yang wajib bisa dibuat mata itik. Awal mula dari kabel, ya, yang namanya kabel itu ada isolasi dan juga ada konduktornya. Kemudian kabelnya kita kupas. Nah, seperti cara pada saat ngupas kabel kemarin dicontohkan ya di minggu-minggu yang lalu. Kemudian ketemulah penghantarnya. Nah, ini adalah penghantar, kemudian yang di sini masih kabel. Ya. Nah, setelah itu baru penghantarnya ya itu dibengkokkan, dibulatkan seperti ini. Nah, ini jadilah yang namanya mata itik. Nah, kemudian syaratnya apa? Ya, syaratnya mata itik yang pertama, dia harus searah dengan jarum jam. Ya, jadi tidak boleh ya kebalik seperti ini. Nah, ini tidak boleh ya. Syarat yang pertama. Kenapa? Karena nanti ketika kamu mengencangkan murbaut, nah jadi mata itik itu di tengahnya ini ada murbaut. Ya, kabelnya itu masuk di murbautnya. Nanti akan saya tunjukkan contoh di lapangan. Ya. Kalau seperti ini ketika kamu mengencangkan diputar ke kanan, maka mata itik yang ada di sini dia akan semakin membuka. Ya, tetapi kalau syarat jarum jam dia semakin rapat. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ini harus ada gapsnya. Berapa gapsnya? 1 sampai 2 mili. Ini pun juga tergantung dari diameter kabelnya. Ya, untuk apa gapsnya? Ketika kamu mengencangkan murbaut atau skrup, maka di sini akan semakin rapat. Kemudian yang ketiga, syarat yang ketiga, nah, gaps ini juga perlu ya, jarak antara bulatan dengan kabelnya, dengan isolasinya sama 1 sampai 2 mili juga kisaran itu. Kemudian syarat yang keempat, ya, ketika kamu nanti membuat mata itik, membuat bulatan ya, kemudian ini kan bahannya tembaga ya, penghantar, itu tidak boleh banyak yang lecet. Ya, tidak boleh ada banyak yang lecet. Jadi betul-betul bagus. Nah, ini kabel, syarat saya ulangi, kabel yang dipakai harus kabel NIA. Kabel NIA seperti ini atau kabel engkel. Ya. Nah, kalau kabel NIF itu biasanya menggunakan skun atau sepatu kabel. Ya, bagaimana skun atau sepatu kabel? Sebetulnya bentuknya dia sama seperti mata itik. Nah, ada yang model U seperti ini. Ya, ini kabelnya. Kabelnya di sini. Ini kabel NYAF atau kabel serabut. Ya, ada skun juga yang bulat seperti ini. Ya, ada skun tusuk seperti ini. Ya, baru ini murbautnya di sini. Ini murbautnya di sini ya. Nah, kalau yang sini modelnya adalah model tusuk re-terminal, tidak pakai murbaut. Nah, ini adalah contoh aplikasi dari mata itik ya. Nah, seperti ini. Nah, sekarang bayangkan nih, kalau kita nggak pakai mata itik, kita pakai sambungan ekor babi lah. Nah, itu berapa besar banyak sambungan? Ini berapa kabel? Tidak akan bisa kita disambung pakai sambungan puntir atau sambungan ekor babi, sehingga kita butuhkan mata itik. Nah, tadi fungsinya juga belum dijelaskan, sekalian jelaskan sekarang aja. Jadi fungsinya mata itik itu juga sebagai distribusi. Ya, sebagai distribusi. Kemudian ada lagi di netralnya. Ya. Nah, ini di netral ini juga mata itik semua. Sekarang bisa bayangkan kalau tidak menggunakan mata itik tapi pakai sambungan puntir atau ekor babi, seberapa banyak kabelnya. Ya. Nah, jadi digunakan untuk distribusi atau percabangan. Kalau skun. Nah, contohnya kalau skun ini, ya. Nah, ini dia pakai skun nih. Ini kabelnya serabut, kemudian pakai skun. Skun hanya 1 kali pakai. Ya, ini pakai skun. Oke, sekarang kita akan demokan bagaimana cara membuat mata itik. Ya, langkah pertama disiapkan bahannya yaitu kabel NYA. Ini kabelnya adalah kabel 1,5 ya, 1,5 mili. Kemudian ada tang kupas, ada tang potong, kemudian ada tang jujur.
Nah, sebelum kita lakukan seperti video di teori tadi ya, itu kita kupas dulu kabelnya menggunakan tang kupas ataupun pakai tang potong juga bisa. Ya. Nah, seberapa panjangnya itu kita menyesuaikan dari diameter mur bautnya, ya, diameter murnya. Kalau murnya diameternya gede, berarti kita ngupasnya ya semakin panjang. Semakin kecil mur baut yang kita pakai nantinya, berarti semakin pendek ngupasnya. Oke, sekarang cara pengupasannya seperti tadi ya. Katakanlah segini aja. Kita tarik ya, kemudian kita kencangkan. Nah, ada beberapa cara. Cara yang pertama ya, kita bengkokkan bagian sini seperti ini ya. Kemudian langsung dari ujungnya dipegang pakai tang cucut, langsung kita tekuk. Nah, kemudian tinggal kita rapikan. Seperti ini kita coba ya, ingat harus searah jarum jam. Kita coba. Nah, ini kan tidak masuk ya, berarti terlalu kecil. Bisa kita buka sedikit. Nah, kemudian kita masukkan lagi. Nah, ini sudah pas. Jadi tidak terlalu longgar dan tidak terlalu rapat. Ya. Pause, stop. Nah, untuk cara yang kedua, itu ini berlaku jika kabelnya penghantarnya besar sih, karena kan berat ya. Nah, itu dari ujung kita tekuk pelan-pelan. Nah, kalau yang tadi kan langsung kita tarik ya. Nah, ini sedikit-sedikit begini. Ya. Nah, seperti ini ya. Kemudian kita coba. Nah, ini sengaja terlalu besar ya. Nah, ini kan terlalu gede ya. Terlalu besar nih. Nah, untuk menyempitkan gimana? Kita potong ujungnya. Potong segini, baru kita rapikan lagi. Nah, kita coba. Nah, ini masih terlalu besar. Kita potong lagi. Kita rapatkan lagi. Coba. Nah, ini sudah pas.